Caudex atau batang tanaman adenium adalah bagian terbanyak yang mampu menyimpan air dan cadangan makanan. Caudex batang tanaman adenium mampu membengkak dan menyerap air lebih banyak. Air tersebut akan disimpan sebagai cadangan makanan dan akan digunakan saat memang diperlukan. Sebetulnya bukan hanya batang caudexnya saja yang mampu menyimpan cadangan air dan makanan pada tanaman adenium. Hampir seluruh bagian tanaman adenium juga memiliki kandungan air yang tinggi. Bahkan hampir 90% bagian tanaman adenium mengandung air, sehingga tanaman adenium termasuk golongan tanaman sukulen. Sebelum menentukan pupuk yang tepat dan menentukan strategi perawatan untuk seedling adenium, pemilihan jenis benih dan seedling adenium sangat menentukan karakter pertumbuhan dan perkembangan adenium. Pilihlah jenis adenium yang mempunyai karakter yang pertumbuhannya dominan melebar. Setiap jenis atau varian adenium mempunyai karakter pertumbuhan yang beragam. Pada umumnya, jenis adenium arabicum dan sebagian taisoko mempunyai karakter bawaan caudexnya lebih cepat melebar. Dan jenis adenium arabicum pun tidak semua sama dalam pertumbuhannya. Saat akan membeli biji adenium untuk disemai, sebaiknya pilihlah jenis biji adenium yang indukannya mempunyai sifat atau karakter yang kita inginkan. Atau lebih baik, kita lihat dulu hasilnya dari teman kita yang telah membeli dan menyemai jenis adenium tersebut duluan. Kalau hasilnya banyak yang memuaskan, barulah kita membeli biji tersebut. Intinya, jangan terlalu cepat tergiur dengan nama-nama jenis adenium hasil silangan terbaru, agar tidak kecewa di kemudian hari. Hasil silangan adenium terbaru belum tentu lebih baik hasilnya dari jenis yang terdahulu. Bisa sama saja, bisa berbeda dan lebih mempunyai ciri khas dan pembentukan yang lebih baik, atau hasilnya malah sebaliknya. Meskipun faktor dari genetik sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Selain itu, faktor pertumbuhan adenium ditentukan juga dengan keadaan lingkungan eksternalnya, seperti faktor komposisi media penanamannya, ketersediaan nutrisi, cuaca, dan iklim lingkungan penanamannya. Pemilihan bahan media tanam yang tepat adalah faktor yang sangat menentukan pertumbuhan dan pembentukan seedling adenium. Untuk pembesaran seedling tanaman adenium, gunakanlah kombinasi nitrogen dan kalium yang lebih dominan. Nitrogen sebagai pemicu pembesaran seedling adenium, dan kalium agar memperkuat imunitas adenium. Agar seedling adenium tidak mudah terserang penyakit, dan memperkokoh batang seedling adenium. Tapi unsur hara fosfor haruslah ada juga, walaupun kandungannya lebih sedikit dari nitrogen dan kalium, sebagai perangsang pertumbuhan akar. Ada beberapa jenis media tanam yang sangat direkomendasikan untuk pembesaran seedling adenium. Beberapa di antaranya, kompos daun trembesi, dan pupuk kandang dari hewan yang berkaki empat, seperti kambing atau sapi, keduanya sangat kaya akan zat hara nitrogen. Dan sabut kelapa yang banyak mengandung zat hara kalium, juga cukup bagus dalam menjaga kelembaban media tanam. Selain pupuk kandang dan sabut kelapa, saya memakai sekam padi mentah dan pasir sebagai campuran media tanam untuk tanaman adenium. Kelebihan sekam padi mentah sebagai media tanam merupakan salah satu sumber kalium juga yang dibutuhkan tanaman adenium. Sekam padi mentah cukup poros, tapi mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, dan tidak mudah menggumpal atau memadat, sehingga akar tanaman adenium dapat tumbuh dengan leluasa.
Setelah mendapatkan media tanam yang tepat, buatlah komposisi yang cocok dengan iklim dan cuaca lingkungan teman-teman. Pertumbuhan adenium tidak hanya bergantung pada ketersediaan nutrisi yang ada dalam media tanam. Penentuan komposisi media tanam yang ideal, yang sesuai dengan iklim lingkungan tempat tumbuh tanaman adenium, juga sangat berpengaruh. Komposisi media tanam adenium di daerah dataran tinggi atau pegunungan akan sangat berbeda dengan komposisi media tanam di daerah dataran rendah. Begitu juga lingkungan yang curah hujannya tinggi, tidak akan sama dengan komposisi media tanam adenium yang berada di lingkungan panas dan jarang sekali hujan. Untuk mendapatkan komposisi media tanam yang cocok dengan iklim lingkungan tempat tinggal, sebaiknya dilakukan uji coba sampai menemukan komposisi campuran media tanam yang ideal dan cocok dengan iklim lingkungan penanaman. Komposisi campuran media tanam yang biasa saya gunakan, 2 takaran sekam padi mentah, setengah takaran kokopet atau sabut kelapa halus, setengah takaran pupuk kandang, dan 1 takaran pasir. Pada intinya, untuk menemukan campuran media tanam adenium yang tepat dan cocok dengan iklim di daerahmu, harus berdasarkan pengalaman pribadi. Sejatinya tanaman adenium cenderung cocok dengan media tanam apapun, tidak ada media tanam adenium yang sempurna. Masing-masing bahan media tanam memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahan untuk campuran media tanam yang terbaik adalah yang paling mudah didapatkan. Dan yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman antara 6 sampai dengan 8 bulan sekali, untuk seedling adenium yang masih dalam tahap pembesaran. Untuk pembesaran dan pembentukan seedling adenium, sebetulnya tidak membutuhkan media tanam yang sangat subur, bahkan, media tanam yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media tanam yang terlalu subur akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan adenium akan terlihat cepat tinggi dibanding dengan pembesaran kaudeksnya. Tapi seedling adenium yang terlalu kurang nutrisi, dan penanganan yang kurang tepat pun, akan membuat seedling adenium akan sangat sulit tumbuh normal, bahkan tidak sedikit yang tumbuh kerdil. Pupuk tambahannya pun prioritaskan memakai pupuk yang mengandung zat hara nitrogen dan kalium. Dosisnya sebaiknya memakai dosis yang rendah, atau kurangi sedikit dari dosis yang dianjurkan di kemasan, karena tiap produsen pupuk pasti mencantumkan dosis anjuran di tiap kemasannya. Sebaiknya untuk pemberian pupuk lanjutan atau pupuk tambahan, berikanlah pada saat diperlukan. Misalkan, pemberian pupuk rutin hanya saat fotosintesis maksimal terjadi, terutama saat musim kemarau, untuk menghindari defisiensi nitrogen atau kekurangan nitrogen pada seedling adenium. Tetapi saya mengurangi pemberian pupuk saat musim hujan, karena sinar matahari yang berkurang karena seringnya turun hujan, dan tanaman adenium cenderung lebih subur saat musim hujan. Untuk mendapatkan pembesaran batang adenium yang maksimal, media tanam tidak boleh sampai kekeringan, media tanam harus selalu terjaga kelembapannya, terutama pada musim kemarau. Media tanam yang terlalu kering akan menyebabkan tanaman adenium dehidrasi saat cuaca panas. Tanaman adenium yang dehidrasi, cadangan air dalam batang adenium akan mengalami penguapan, dan tanaman adenium akan kesulitan untuk menyimpan cadangan air dan makanan hasil fotosintesis dalam batangnya. Semakin banyak cadangan air dan makanan hasil fotosintesis yang disimpan dalam batang adenium, semakin besar pula ukuran batang adenium. Dalam penyiraman tanaman adenium, tidak bisa dilakukan sembarangan, tidak hanya sekedar menyiramkan air saja.
Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penyiraman adenium. Yang pertama, penempatan tanaman adenium. Yang kedua, komposisi dan bahan media penanaman adenium. Penyiraman adenium yang ditempatkan di tempat terbuka, tanpa naungan, dan terkena sinar matahari secara penuh dari pagi sampai sore. Tentu volume penyiramannya akan sangat berbeda, dengan tanaman adenium yang ditempatkan di tempat teduh, tidak kena sinar matahari langsung, atau hanya kena sinar matahari hanya beberapa jam saja. Untuk tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, penyiramannya sebaiknya dilakukan saat media tanam sudah benar-benar kering. Paling sering penyiraman adenium hanya 2 kali saja dalam 1 minggu, agar media tanam mempunyai waktu untuk mengering, dan media tanam tidak terlalu lama dalam keadaan basah dan terlalu lembab. Seberapa banyak penggunaan pasir, sebagai salah satu bahan media tanam adenium, akan berpengaruh pada cara penyiramannya. Pasir merupakan salah satu bahan media tanam penentu porositas dan kelembapan media penanaman. Banyak atau sedikitnya penggunaan pasir akan menentukan seberapa lembab media penanaman seedling adenium. Semakin banyak penggunaan pasir, media tanam akan semakin cepat kering, terutama saat musim kemarau. Walaupun kandungan unsur hara di dalam pasir sangat sedikit, tapi pasir dapat cukup membantu menjaga porositas media tanam. Pada musim kemarau, dengan cuaca yang panas, dengan tingkat penguapan yang tinggi, penyiraman di pagi hari sangat penting sekali, agar adenium bisa siap menghadapi terik panas di siang hari, agar tidak mengalami dehidrasi saat terjadi penguapan yang tinggi. Bahkan bila media tanamnya sangat poros dan cepat kering, bila perlu sore harinya pun bisa disiram kembali untuk menjaga kelembapan media tanam. Untuk mendapatkan pembesaran batang atau caudex adenium yang cepat, hindari untuk terlalu sering melakukan pemangkasan daun atau cabang. Agar daun-daun adenium dapat selalu melakukan fotosintesisnya dan memproduksi cadangan makanannya untuk disimpan di dalam batang atau caudex adenium. Fotosintesis yang dilakukan daun-daun adenium membutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Penempatan pot tanaman adenium sebaiknya diletakkan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari secara langsung. Manfaat cahaya matahari. Selain untuk kebutuhan fotosintesis tanaman adenium, cahaya matahari akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman adenium. Pembesaran tanaman adenium sangat berkaitan dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman adenium itu sendiri. Banyaknya fotosintesis yang dilakukan adenium bergantung pada banyaknya daun yang dimiliki oleh tanaman adenium. Semakin banyak daun yang dimiliki oleh adenium saat fotosintesis, semakin banyak pula fotosintesis yang dilakukan. Pembesaran tanaman adenium akan lebih maksimal pada tanaman adenium yang memiliki daun yang cukup banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma.
Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.